Balik lagi di channel Tonix Komputer dan kita ketemu lagi di segmen Tori atau Tonix Review. Kali ini gue akan nge-review sebuah keyboard yang lagi hitungannya salah satu yang lagi happening karena dia punya teknologi yang baru dan dibutuhkan, nggak dibutuhkan juga sih, cuman bisa membantu teman-teman yang main kompetitif, gaming kompetitif kayak Apex, Valorant, CS, Overwatch itu jadi lebih jago cenah. Nah, barang ini udah ada di depan gue, yaitu ada dari Noir atau Noir Timeless HE75 Rapid Trigger Keyboard. Di zaman sekarang ini emang keyboard tuh lagi ranah keyboard tuh lagi naik banget ya. Maksudnya dari tahun 2021 ya, kalau nggak salah 2020-2021 tuh mulai custom keyboard dijadikan suatu hobi gitu lah ya, mencari kenyamanan untuk keyboardnya mereka yang mereka gunakan gitu. Kayak misalnya lebih suka yang clicky, yang tactile, apa segala macam. Nah, yang 2023 dan 2024 teknologinya udah lebih advance, udah lebih maju. Mereka mengembangkan keyboard dengan teknologi rapid trigger. Apa itu rapid trigger? Rapid trigger tuh kalau misalnya kita main game kompetitif kan pasti tangan kiri kita tuh di WASD kan. Nah, itu repeat atau pengulangan dari misalnya kita mencet W, abis itu mencet S, abis itu mencet W lagi. Pengulangannya itu jauh lebih cepat. Jadi sebutannya actuation point. Nah, jadi pengulangan di tombol yang sama tuh bisa lebih cepat. Nah, itu kan digunakan kalau misalnya teman-teman yang main kompetitif gitu kan, WASD, pengulangan terus. Nah, itu delaynya bisa dikurangin pakai keyboard rapid trigger. Udah, nggak usah banyak bacot lah, langsung aja kita lihat dalam boxnya ada apa aja. Oke, ini dia keyboardnya. Kita lihat dulu ya di sekitaran boxnya nih. Boxnya kan biasanya ngasih info atau apa. Nah, ini dia Timeless HE Rapid Trigger Keyboard. Terus desainnya di sini kayak gradient gitu ya, minimalis gitu lah, bagus. Oh, ini ada ininya nih, cuy. Ada spesifikasi model Timeless HE, dimensi, beratnya lumayan ya, 1 kilo. Terus koneksinya dia wired, jadi kayaknya nggak bisa wireless, nggak bisa bluetooth. Nanti kita lihat. Switchnya di sini dia pakai Outemu Magnetic Pink. Terus dia layoutnya 75% layout with knob. Materialnya ABS plastik. Langsung kita buka lur. Ini dia, kelihatan ada dapat kabelnya Type C ya. Nggak kelihatan Type C, fokus. Nah, Type C. Ini USB biasa. Terus dia kabelnya braided gitu ya. Terus lanjut dapat switch sama keycap spooler dan dapat 2 spare untuk switchnya. Kayak gini switchnya, si Outemu Magnetic Pink. Dan ini dia nih main karakter. Udah kerasa ya, cukup berat sih ini. Mimin pegang sih udah kerasa berat. Terus ada apa lagi? Oh, ini ada kayak manual book kayaknya. Harusnya sih manual booknya. Oh ya, betul, manual book. Semua layoutnya, cara pasang, terus spesifikasi, charging instruction apa nih? Maksimal di 5 watt. Terus ini kombinasi tombol function. Oh, dia berarti bisa Windows sama Mac ya. Ini ada Mac sama Windows. Ini dia keyboardnya, dia layoutnya 75%. Terus first impression ya, bahan yang dipakai sih kerasa plastik. Bacot topet aja. Bahan yang dipakai sih kerasa plastik, tapi plastik yang finishingnya cukup rapi. Terus juga keyboardnya kerasa berat, bukan kerasa, emang berat sih ini, lumayan 1 kilo lur. Bahan dari keycapsnya itu ABS PBT double shot. Dia agak tembus, jadi kayak agak-agak apa ya namanya sebutannya, translucent gitu. Jadi mungkin nanti kita tes RGB-nya tembusnya kayak gimana. Finishing keycapsnya cukup bagus, rapi. Terus juga dia kelihatan premium sih. Dan di sini karena udah gue buka itunya ya, gue buka si keycapsnya, kelihatan si switchnya tuh tadi ditulisnya Outemu Magnetic Pink. Jadi si Outemu Magnetic ini switchnya tuh udah kalau switch normal kan dia pakai pair ya, ada pair di dalamnya gitu kayak ini ya, ada pair. Tapi kalau si magnetic ini dia tuh menggunakan teknologi magnet, jadinya
yang diklaim bisa mengurangi input delay atau actuation point-nya tadi ya. Dan untuk actuation point-nya itu bisa disetting melalui aplikasinya yang bisa kalian download di website-nya langsung, atau kalian kalau misalnya males download, kalian bisa ke website-nya langsung aja. Itu dia bisa langsung ke connect. Itu untuk switch-nya. Dan untuk fitur lainnya tuh dia di sebelah kanan ada volume knob. Jadi untuk gede dan kecilin volume ketika kalian lagi main game. Terus juga dia bisa kalau kita pencet sekali dia bisa mute, dan pencet lagi untuk unmute. Jadi mute dan unmute button lebih gampang ya pakai volume knob ini. Terus mau bahas sedikit soal stabilizer yang dia pakai di bagian spacebar, shift sama enter. Feel-nya bouncy banget. Feel-nya enak dan minim rattle. Buat gua sendiri sih ini kayak nggak ada rattle ya, cuman mungkin teman-teman yang lebih ngerti keyboard mungkin kerasa ini sedikit rattle atau gimana ya, karena gue juga nggak terlalu main keyboard ya. Terus kita ke bagian atas. Bagian atasnya dia ada tempat koneksi. Koneksinya dia cuman bisa wired dan itu Type C, jadi nggak bisa pakai wireless, nggak bisa pakai Bluetooth yang gue tahu ya. Dan juga tujuan keyboard ini ada kan karena untuk kompetitif, yang mana butuh buat ngurangin delay. Yang kita tahu sekarang tuh wireless keyboard sama Bluetooth keyboard tuh masih ada delay walaupun minim banget. Tapi kan ya yang gamers total kan pasti ngerasa, wah ini delay, udah mendingan kabel gitu kan ya. Jadi si Noir atau Noir ini bikin keyboard ini khusus untuk gaming banget. Gaming total, gaming kompetitif total gitu. Jadi pakai cuma bisa kabel. Dan dia kabelnya tadi kalau nggak salah ukuran panjangnya itu 1,5 meter ya, 1,5 meter atau sampai 2 meter lah. Dan dia udah braided. Terus lanjut kita ke bagian bawahnya. Di bagian bawahnya di sini kelihatan simple tapi tetap premium. Di tiap sisi pojoknya tuh dia ada karet. Jadi untuk ngegigit ke mousepad yang kalian pakai ya, atau ke meja yang kalian pakai, jadinya nggak gampang goyang kalau kalian lagi main game. Terus juga ada adjustable height, jadi tingginya kalian lebih suka. Dia ada 2 nih, dan juga ini feel-nya cukup ringkih menurut gua. Dia kayak plastik-plastik yang kurang gitu, kayak gampang patah rasanya. Tapi kayaknya kalau selama pemakaian kalian normal-normal aja harusnya aman-aman aja sih. Dia ada 2 ya di sini. Jadi yang mirip sama keyboard yang kemarin gue review, dia ada 2. Jadi yang biasa sama yang lebih tinggi gitu. Jadi preference kalian lebih rendah, yang paling tinggi, atau nggak pakai sekalipun. Tergantung posisi tangan kalian. Untuk RGB bisa diatur melalui aplikasi yang bisa kalian download atau dari website yang kayak tadi udah Mimin bilang. Dan kita di sini ada tombol function. Tombol function key-nya itu kombinasi function dari F1 sampai F12 tuh kayak buat biasa ya, volume, terus play musik, terus skip atau kayak gitu-gitulah. Tombol functionnya juga bisa untuk mengubah mode keyboard ini dari yang mode biasa, mode gaming, mode yang bahkan kita bisa custom dari aplikasi tadi ya. Jadi itu semua kombinasi-kombinasi tombol functionnya udah ada di manualnya yang disertain di dalam keyboardnya. Jadi ini jangan sampai hilang coy. Lalu sekarang kita tes suara dari keyboard ini. Suaranya setoki apa dan semantap apa. Jadi ini dia untuk sound testnya. Buat yang nanya kenapa keyboardnya nggak nyala atau nggak ada kabel, karena di sini monitor lagi mati. Dan Mimin cuman pure sound test aja, nggak pakai typing test. Oke, jadi itu dia tadi spesifikasi dan fitur-fitur yang ada dari keyboard ini. Dan buat harganya, dia itu ada di harga 1,3-an, 1,3 juta. Mengingat fitur-fitur yang dia kasih, repeat trigger, terus juga ada knopnya, layoutnya 75 dan lain-lain. Buat gua itu termasuk harga yang cukup oke. Walaupun menurut gua bahannya kelihatan plastik banget dan kayak kurang finishing, tapi overall untuk switch-nya
buat gue ini enak banget karena dia pakai si magnetic tadi ya. Gue juga baru pertama kali ini ngerasain keyboard yang switchnya pakai magnetic. Dia setahu gue dia ada 3 pilihan warna dan pilihan switchnya cuman si auto moving itu doang ya. Dia warnanya ada yang hitam kayak gini, ada yang biru, base-nya tetap hitam tapi keycaps-nya ada birunya, translucent biru gitu. Terus ada juga yang putih. Kelebihannya adalah buat harga segitu switch-nya didapat udah cukup enak. Bukan cukup enak, tapi udah enak banget. Gue sendiri juga suka layout 75 gitu dibanding 60 atau 80. 75 tuh udah paling pas, dan juga dia ada knob untuk volume. Untuk kekurangannya, buat gue kekurangannya adalah di sini dia cuma bisa wired connection, nggak bisa wireless, nggak bisa Bluetooth. Tapi di satu sisi itu juga jadi kelebihan karena itu kan untuk tujuannya keyboard ini tuh untuk kompetitif gamer yang ngurangin delay input gitu ya. Nah, kalau gue casual gamer jadi ya kayaknya lebih milih keyboard lain gitu. Tapi kalau teman-teman main kayak Apex, main CS, main Valorant, main Overwatch gitu, jadi keyboard rapid trigger tuh udah dapat feedback yang bagus banget. Apalagi ini di harga 1,3 juta doang coy. Karena setahu gue keyboard rapid trigger tuh udah harganya wah, meledak. Apalagi keyboard rapid trigger yang jadi idaman orang-orang yang ada di sini. Ada talinya nih coy. Di sini ada talinya nih. Itu harganya kan udah meledak banget, dan ini cuman di 1,3 juta. Kalian udah bisa dapat rapid trigger yang bisa kalian setting. Bisa kalian setting di cuman WASD sama spasi, atau bisa di custom lah. Itu melalui aplikasi kayak yang tadi yang Mimin bilang ya. Aplikasi yang bisa kalian download di websitenya, atau kalian bisa langsung di websitenya aja. Itu bisa langsung ke connect gitu. Jadi itu dia, sekian dulu review untuk Noir atau Noir Timeless HE75. Kalau teman-teman punya kritik atau saran, bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like sama subscribe ke YouTube channel kita, biar kita semangat terus untuk bikin konten review-review ataupun konten yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.